Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Napia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Sehat, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bapak. Bapak gimana Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih Bu ini Nopi sudah meluangkan waktunya. Kita akan ada acara coaching. Ya, sebelum itu kita akan adakan pra coaching dulu. Ya. Pertama, saya ingin memastikan beberapa hal Ibu ya, terkait nanti agenda coaching Ibu sama rekan Ibu ya. Pertama, tentunya saya minta coaching yang dilakukan Ibu nanti harus sesuai dengan alur tirta yang sudah kita pelajari Ibu ya. Iya, betul. Iya, baiklah. Selanjutnya, setelah itu juga Bu Novia harus memastikan pertanyaan yang diajukan kepada coachingnya nanti harus pertanyaan yang berbobot. Ya. Untuk selanjutnya, mudah-mudahan nanti coach akan merespon dan menanggapi pertanyaan Ibu dengan tanggapan yang baik. Selanjutnya juga saya akan memastikan Ibu nanti ketika melakukan coaching, pastikan prinsip coaching diterapkan. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach Ibu dengan baik. Oke, Bu Novia. Selanjutnya saya ingin menanyakan beberapa hal ke Ibu Novia nih. Pertama, kompetensi coaching apa yang nanti akan Ibu kembangkan? Oke, Bapak, terima kasih. Nanti saya itu akan selama sesi coaching yang akan saya lakukan ini, saya itu akan berusaha mengembangkan potensi saya. Yang pertama itu present ya, Pak. Saya akan berusaha untuk hadir semaksimal mungkin nanti selama sesi coaching. Terus saya juga akan berusaha untuk mendengarkan dengan aktif agar saya bisa mengidentifikasi apa sih masalah yang dihadapi oleh saya dan menanyakan, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya. Pertanyaan terbuka agar coach saya bisa leluasa bercerita, bisa mengeluarkan kegundahannya sehingga coach saya nanti bisa menemukan solusinya. Betul. Baiklah Ibu, bagus ya. Selanjutnya kompetensi mana yang akan nanti dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke, Bapak. Di sini saya lebih saya kembangkan yaitu saya yang pertama present, Bapak. Saya akan mengembangkan kompetensi present karena di sini menurut saya coachingnya akan berhasil jika saya bisa mendengarkan, bisa hadir sepenuhnya selama sesi coaching, dan juga saya akan berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka untuk si coach saya agar coach saya mampu menyampaikan apa yang dia rasakan. Betul, mantap ya. Oke, selanjutnya Ibu, pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang nanti akan diinginkan oleh Ibu dalam kegiatan proses coaching kali ini? Oke, indikator yang saya harapkan muncul yaitu coach saya itu mampu Pak menemukan solusinya sendiri selama sesi coaching nanti, sehingga selama coaching itu dia dapat melepaskan apa yang menjadi kegundahannya selama ini. Oke, mantap Ibu ya. Bagus, indikator kemudian kompetensi yang akan dikembangkan sudah bagus, dan nanti saya ingin memastikan lagi alur tirta yang sudah kita pelajarin harus diterapkan Ibu ya nanti sama coachingnya. Oke, silahkan Ibu Novia, silahkan dipanggil coachingnya untuk melakukan coaching. Silahkan. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama. Selamat siang. Selamat siang, Bu Mira. Assalamualaikum, Bu Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Oke, Bu Mira sudah istirahat? Sudah ya, udah istirahat. Oke. Gimana Bu Mira hari ini kelasnya? Alhamdulillah hari ini kelasnya menyenangkan walaupun ada pembelajaran yang kurang menyenangkan. Oke, Bu Mira ya. Oke. Nah, kira-kira Bu Mira hari ini kita mau coaching ya Bu Mira ya? Iya. Kira-kira menurut Ibu apa sih Bu tujuan kita hari ini? Saya itu ada permasalahan murid yang sering di kelas itu membuat ulah, membuat keributan, mengganggu teman, begitu di dalam kelas. Oke, baiklah. Sekarang Ibu coba ini faktor apa saja yang bisa Ibu identifikasi terhadap masalah murid yang Ibu hadapi tadi? Ya, saya itu melihat siswa, melihat murid saya itu bagaimana ya dia dalam belajar, ya menerima pembelajaran dari saya, apalagi kalau sudah waktu agak siang, ya
tampak sekali anak itu merasa bosan, dia merasa malas, tidak tertarik lagi dengan pembelajaran yang kita berikan. Ya. Menurut Ibu nih, menurut Bu Miraya, kira-kira ada nggak sih Bu, ini apa, situasi tertentu yang membuat anak itu bisa bersikap itu, ada nggak? Ya, mungkin di rumah juga anak itu mengalami masalah di keluarganya. Oke. Jadi terbawa ke sekolah mungkin ya. Oke. Jadi dia di sekolah merasa tidak semangat, merasa malas, ya. Oke, terhadap langkah-langkah yang sudah Ibu lihat tadi ya, terhadap apa Ibu sudah mengidentifikasi langkahnya tadi, udah tahu nih ada situasi tertentu ternyata yang menyebabkan anak-anak itu melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan keinginannya Ibu. Nah, sekarang menurut Ibu ada nggak tindakan yang harus Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Anak itu kalau gimana ya? Kalau kita berikan tugas yang kira-kira agak berat menurut dia, maka dia akan semakin tidak bisa ditahan begitu ya. Tingkah lakunya itu semakin buruk begitu dia ya. Ketika kita berikan tugas, dia merasa tidak mampu, maka dia akan semakin aktif mengganggu teman, membuat keonaran, membuat keributan di dalam kelas. Nah, kira-kira tindakan Ibu untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin dari perilaku anak itu saya akan mencoba ya memberikan perhatian yang lebih pelajaran, memperhatikan anak, mendampingilah begitu ya. Terus terhadap tindakan-tindakan dia yang mungkin dia di rumah mengalami permasalahan dengan keluarganya, mungkin nanti bagaimana dia supaya dia lebih semangat belajar, mempunyai keinginan untuk belajar ya, tidak terlalu berulah lagi begitu di kelas ya. Mungkin saya nanti akan mengkomunikasikan dengan orang tua dari sekolah itu. Oke, wah ide bagus itu Ibu. Jadi Ibu bisa berkolaborasi ya Ibu dengan wali murid sehingga nanti akan tercipta komunikasi yang baik antara Ibu dengan wali murid. Itu sudah salah satu ide yang baik nih untuk diterapkan. Tapi kira-kira ada nggak sih Bu yang misalnya nih kita perlu tidak untuk melibatkan peserta didik itu agar dia lebih merasa percaya diri di dalam kelas sehingga dia tidak akan mengganggu teman-temannya untuk meningkatkan rasa percaya diri dia gitu. Kira-kira ada tidak? Saya merencanakan untuk memberikan tugas anak itu agar dia bisa membuat suatu proyek dan dia bisa berkonsentrasi kepada tugasnya sehingga mengurangi keinginan dia untuk mengganggu yang lain begitu. Dia merasa bertanggung jawab atas tugas yang kita berikan. Oke Ibu, wow keren. Nah menurut Ibu rencana terbaik Ibu itu kapan itu mau Ibu laksanakan tuh? Mungkin ya dalam 1-2 hari ini rencananya itu anak itu akan saya dekati, akan saya ajak bicara, akan saya panggil terlebih dahulu bagaimana kira-kira nanti saya memberikan tugas kepada anak tersebut. Oke, bagus sekali. Nah, dari hasil yang sudah dari sejauh ini ya Bu ya, dari sejauh ini dialog kita, nah sekarang yang ingin saya gali lebih lanjut tuh kira-kira tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan itu apa yang bisa Ibu lakukan? Dalam menarik minat anak itu sendiri supaya anak itu sendiri nanti berkeinginan untuk belajar, mengikuti pembelajaran yang kita berikan. Ya salah satunya saya akan memberikan tugas nanti kepada anak itu ya. Tugas seperti misalkan tugas yang membuat dia tidak punya keinginan untuk terus mengganggu atau ngantuk atau malas. Jadi tugas yang benar-benar membuat dia itu berpikir, yang membuat dia itu bisa aktif mengerjakan. Ya salah satunya nanti tugas proyek itu sendiri. Wow, keren ya Bu. Ya, jadi di sini Ibu akan lebih menekankan bahwa memaksimalkan waktu sehingga anak tersebut
akan fokus pada kegiatannya Betul sendiri sehingga sekali. tidak sempat ya Ibu Iya, ya. tidak sempat Oke, main, mengganggu teman. bagus sekali Bu. Nah, dari sini dapat saya perhatikan bahwa ternyata Ibu ini udah temu nih solusi dari masalah Ibu Ya, ya. alhamdulillah ya. Nah, iya. Terus selanjutnya nih Bu ya, selama sesi coaching tadi berlangsung, Ibu udah banyak bercerita pada saya dan akhirnya sharing kita ini membuahkan hasil dan hasil yang Ibu capai tadi selama pelaksanaan sesi coaching, solusi yang Ibu dapatkan, saya sebagai coach akan mendukung penuh tuh apa yang akan Ibu lakukan. Nah, tapi Bu kita juga perlu melakukan apa tindak lanjut apa sih yang akan kita lakukan selanjutnya, bagaimana kita melihat anak nanti bisa memaksimalkan apakah yang sudah kita lakukan tadi sudah benar-benar pas untuk si anak tadi ya. Oke, nah sekarang Ibu dari sesi coaching yang sudah kita lakukan bagaimana perasaan Ibu? Ya, alhamdulillah saya merasa sangat senang sekali karena bisa berbagi dalam coaching ini, bisa mencurahkan apa ya, menyampaikan apa yang menjadi unek-unek saya, Oke. apa yang menjadi beban saya di dalam kelas saya, sehingga saya bisa menemukan bagaimana cara menghadapi siswa saya yang berkelanjutan. Oke, baik Ibu Mira. Baiklah Ibu Mira, terima kasih atas waktunya hari ini ya. Sama-sama. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih sudah mau sharing sama saya tentunya. Terima kasih kembali. Oke, kita tunggu ya Ibu ya tindak lanjutnya untuk Ya, beberapa waktu ke depan. Oke, terima kasih Bu Mira. Sama-sama, Bu Nafi. Selamat siang. Siang. Oke, alhamdulillah Bu Nafis sudah melakukan coaching, sudah bagus ya. Mantap. Baiklah, selanjutnya kita melakukan pasca coaching Bu ya. Oke, baik Pak. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Ibu ya terkait coaching yang sudah Ibu lakukan tadi sama Ibu Mira. Pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan dari coaching tadi? Oke Bapak, terima kasih ya Pak ya. Iya Bu. Oke, terima kasih sudah mengobservasi saya selama kegiatan coaching tadi. Nah, yang sudah saya ceritakan selama sesi coaching tadi tentunya saya sudah melaksanakan coaching sesuai alur cerita. Iya betul yang sekali. pertama, saya menanyakan tujuan si coach saya melakukan coaching. Terus selanjutnya mengidentifikasi masalah apa yang dihadapi oleh coach saya, betul. mencari solusi bersama. Oh Tentunya ya. akhirnya coach saya tuh bisa Menyelesaikan masalah yang menemukan solusi dari betul masalah sekali, yang dihadapi dan menentukan rencana aksi juga serta tanggung jawab. Jadi sesuai Bu ya, Tirta ya. Oke. Selanjutnya Ibu. Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan terbuka ya. Betul sekali. Jadi kira-kira solusi yang ditemukan oleh coach Ibu tadi terkait tentang apa Bu? Tentang bagaimana cara menghadapi kesulitan yang muridnya ini susah diam, bukan diam ya, dalam arti susah fokus. Ya, bagaimana si murid ini bisa fokus di dalam kelasnya Bu Mira sehingga bisa tanpa harus mengganggu teman-temannya untuk melampiaskan keaktifannya tadi. Dan si coach saya ini menemukan solusi yaitu dengan cara apa Bu? Yang pertama dia akan berkomunikasi dengan orang tuanya. Selanjutnya dia akan memberikan tugas berupa proyek sehingga anak-anak itu akan melampiaskan keaktifannya tersebut dengan kegiatan yang lebih positif. Oh ya bagus sekali ya. Jadi coach sendiri yang menemukan solusi dari masalah itu Bu ya. Ya betul. Itulah tujuan dari coaching ya. Iya, oke baik Bu. Menurut saya kegiatan coaching kali ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan konsep yang sudah kita pelajari yaitu menggunakan alur Tirta. Dan Ibu juga sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mengarahkan coach untuk menemukan permasalahan dia sendiri. Ya. Dan juga Ibu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang sudah kita pelajari bersama. Baiklah Ibu Novia, pertanyaan terakhir nih. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Oke Bapak, terkait apa yang harus saya kembangkan ke depannya nih. Iya betul Ibu. Yang pertama saya harus lebih ingin memahami apa sih itu alur Tirta. Oke. Itu yang lebih ingin saya pahami.
Dan yang kedua, bagaimana cara menggali solusi dari si coach saya, Mm-mm. sehingga lebih ke dialah aktor utamanya Iya, dan betul, dialah betul. yang mampu menyelesaikan masalahnya. Betul. Seperti itu, Bapak, menurut saya. Betul Bu, ya setuju ya. Jadi intinya ketika si coach menemukan atau mengalami masalah, kita selaku coach berupaya untuk mengantarkan si coach ini untuk menemukan permasalahan dia, solusi dari permasalahan yang dia hadapi sendiri. Itu tujuan coaching. Baiklah, terima kasih Bu Novia. Mudah-mudahan ke depan Ibu Novia lebih pro lagi menjadi coach, bisa nanti mengantarkan teman-teman rekan sejawat atau mungkin siswa ibu ketika mengalami masalah, ibu bisa melakukan teknik coaching ini kepada mereka dan mereka bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi sendiri. Terima kasih, Bapak. Sama-sama Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Iya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.